Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di siang hari ini untuk kelas 7 kita akan masuk ke materi baru. Nah, apa materinya anak ibu? Materi untuk kelas 7 hari ini adalah mengenai teks cerita fantasi. Ya, jadi kalau sudah ada bukunya di rumah bisa dilihat ya di daftar isi bukunya. Pelajaran kita adalah mengenai teks cerita fantasi. Nah, kemudian hari ini apa-apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teks fantasi. Kemudian yang kedua adalah mengenai jenis-jenis dari teks fantasi. Dan juga yang ketiga adalah unsur-unsur dari teks fantasi. Jadi ketiga materi itu yang akan kita bahas di video pembelajaran hari ini. Baiklah, langsung saja kita akan simak video materinya. Fantasi. Berbicara tentang fantasi, apakah kalian pernah berfantasi? Saya rasa pernah ya. Namun termasuk fantasi aktif atau pasif. Fantasi aktif dikendalikan oleh pikiran. Misalnya yang dilakukan seorang penulis. Sementara fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran. Misalnya ketika kita melamun. Nah, ternyata Tuhan telah menganugerahkan kemampuan berfantasi sebagai sumber kreativitas. Sekarang coba perhatikan. Ada sebuah pohon yang tumbuh subur dengan kupu-kupu di bawahnya yang terbang sangat cantik. Kemudian ada rumput yang tumbuh subur pula di sebuah bidang tanah. Namun ternyata tanah tersebut melayang di udara. Itulah fantasi. Jadi teks cerita fantasi adalah teks yang berisi cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata. Bahkan imajinasi yang digunakan tidak masuk akal. Seperti juga gambar yang satu ini. Atau terkadang kita juga pernah berfantasi tentang suatu tempat yang sangat indah, yang tidak pernah kita temui, namun tidak ada di dunia nyata. Nah, itulah salah satu ciri-ciri teks cerita fantasi, yaitu ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita bebas. Jadi, pengarang bisa berfantasi secara tidak terbatas. Yang ketiga, ada tokoh unik. Yang keempat, bersifat fiksi. Tentu menyenangkan ya ketika kita membayangkan berfantasi tentang suatu tempat yang sangat indah. Nah, berikutnya adalah jenis teks cerita fantasi. Yang pertama berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Ada cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Penjelasannya sebagai berikut. Cerita fantasi total, maksudnya hal-hal dalam cerita tidak ditemukan dalam dunia nyata. Sementara cerita fantasi irisan, sebagian masih bisa ditemukan dalam dunia nyata. Lalu cerita fantasi sezaman menggunakan satu waktu tertentu. Sementara lintas waktu dari masa kini ke masa depan atau ke masa lalu.
Baiklah anak ibu, tadi sudah dilihat videonya bersama-sama. Ibu berharap kalian menyimak video sampai habis agar semua materi yang ibu berikan dapat kamu pahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas harian. Baik, jadi tadi tugasnya sudah kita lihat ya. Jadi seperti biasa tugasnya itu ada 3. Ya, ibu mau soalnya itu ditulis di kertas lembar. Jangan lupa namanya ditulis, bidang studinya juga, dan tanggal kapan videonya dirilis. Sekali lagi saya ingatkan, nama harus ditulis karena kemarin ada beberapa lembar jawaban yang tidak ada namanya. Kalau lembar jawaban tidak ada namanya, berarti nilaimu juga tidak ada. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk nama, kelas, dan tanggal wajib diisi. Oke, materi untuk hari ini itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.